hakim yang kotak yang tinggi yang direct kenapa Tuhan ya
Yesus memberkati. Ibadah kita berlangsung dalam naungan kasih Tuhan yang telah memanggil kita menjadi umat pilihannya, dan terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan, Mazmur 73 ayat 26 berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Apapun keadaan kita hari ini, kita mau percaya bahwa Tuhan menjadi kekuatan kita. Kita angkat lagu pujian ini. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingin di bumi, yang ku ingin di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Selain Kau tiada yang lain, selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingin di bumi, yang ku ingin di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah, tetaplah selama-lamanya. Jemaat Tuhan Yesus semuanya untuk bangkit berdiri. Katakan selain Kau, selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingin di bumi, yang ku ingin di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku
pujian pagi hari ini ya Tuhan. Engkau tetap Allah selama-lamanya dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat pagi hari ini ya Tuhan. Kami boleh berada di rumah-Mu ini ya Bapa. Tuhan Yesus, Kau juga sebentar kami mau memuji meninggikan nama-Mu. Tuhan Yesus berkati setiap kami ya Tuhan. Berikan kami roh sukacita, berikan kami kemenangan ya Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan saudara-saudara kami, mereka yang masih dalam perjalanan, biar kiranya Tuhan tibakan mereka di tempat ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau mulai ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Ada yang sudah siap untuk memuji Tuhan? Boleh angkat tangannya. Haleluya. Kita puji Tuhan hari ini dan memasuki berbangsa. Tuhan Yesus amat cinta pada
pujian dari Bapak Ibu-Ibu.
kasih untuk para ibu-ibu, luar biasa lagunya. Kita masih tetap berdiri lagi, kita nyanyikan lagu Besarkanlah Nama Tuhan.
sampaikan kepadamu ya Hambamu. Ini saatnya kami akan duduk diam sejenak, sucikan ruangan ini, biarlah Roh Kudus berkuasa di ruangan ini. Amin. Ini saatnya Hambamu akan berfirman, pakailah Hambamu, firman-Mu yang disampaikan Hambamu dengan bukit-bukit, silut-silut, berkat yang akan disampaikan Hambamu. Ini saatnya Hambamu berfirman. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Terima kasih Bapak Ibu. Pujian Tuhan. Shalom. Gimana kabarnya? Luar biasa. Haleluya. Ya, di tengah-tengah kita nampaknya sudah hadir untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan nanti akan memperkenalkan diri, namanya, dari gereja mana, karena namanya susah sudah. Kalau saya ngomong takut salah, takut bisa dipidana saya. Silakan Bapak. Ya, shalom semua, selamat pagi. Ada sukacita ya. Nah, nama saya Kong Mingguan ya. Kalau mau ingat saya bisnis Kongguan aja ya, yang ada di Indomaret. Sebelum kita mendengar kebenaran firman, kita terlebih dulu ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan, penyertaan perlindungan-Mu, bahkan berkat-Mu yang sempurna. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami masih boleh sehat, masih boleh ke rumah Tuhan. Kiranya Kau berkati, Kau urapi tempat ini Tuhan, depan belakang kiri kanan atas bawah, juga urapi kami semua, juga hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Kiranya berkat kemuliaan nama Tuhan, firman-Mu meneguhkan iman percaya kami hanya kepada Engkau saja ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami perhaluskan doa ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Ya, hari ini tema saya tentang perkenanan Tuhan. Amin. Siapa yang percaya hari ini perkenanan Tuhan Yesus itu masih ada dalam setiap kehidupan kita. Amin ya. Bukti nyata kita masih hidup, ya, masih bisa berjalan, ya, masih bisa bernapas. Tidak ada yang dibopong kan di sini ya. Semua sehat, ya, diberkati oleh Tuhan. Amin. Mazmur 37 ayat 23 ada sebuah pujian ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya, yang berkenan kepada Tuhan Yesus. Amin. Gimana cara hidup kita berkenan kepada Tuhan? Tentunya kita harus setiap pagi cari Tuhan. Amin. Siapa yang suka ketika bangun pagi cari Tuhan, tidak cari yang lain? Ada anak Tuhan ya yang saya jumpai, saya bangun pagi bukan cari Tuhan Pak, cari kopi. Ada lagi yang bilang, perut saya lapar Pak, saya harus sarapan dulu, baru setelah itu saya cari Tuhan. Ya, berbagai macam jawaban dari teman-teman saya ya, karena dia bilang perut lapar, doa nggak kusuk katanya. Nggak serius, kalau nggak ngopi dulu kayaknya nggak sesplon katanya. Ya ada aja ya. Tapi kalau saya ketika bangun pagi, saya langsung bangun dari tempat tidur, saya duduk dengan sikap yang benar, saya menghadap kepada Tuhan. Amin. Ya, hidup kita ini harus berkenan kepada Tuhan. Mau nggak hidup kita diberkati oleh Tuhan? Mau kan? Semua mau pasti. Cari dulu sumbernya. Kita buka di Matius 7 ayat 7, bilang apa? Matius 7 ayat 7. Hari ini saya bawa hadiah kue Cina. Ada yang suka nggak ya? Ada yang suka dodol ini? Ada ya? Tapi sebelumnya saya kasih Pak Herman dulu ya. Tapi kalau enggak, ini gembalanya kalau nggak dikasih, saya nggak kebagian ya. Kalau berkati apa ya? Ya, ada 5 nih kan? Hari ini ada pertanyaan 5 bagi yang bisa menjawab. Salah pun nggak diomelin ya. Saya sudah bagi kue Cina ini ada kali 120. Ya, 120 ini berarti 60 kilo saya dulu. Ya. Saya melayani beberapa
gerejanya banyak sekali, akhirnya saya beli sampai 120, berarti 120 orang terima ini, ya. Saya mau tanya nih, kita baca dulu ya firman ini. Matius 7 ayat 7 bilang apa? Mintalah engkau pasti akan diberi, carilah maka engkau akan mendapat, ya. Dan ketoklah pintu hati Tuhan, sehingga maka pintu hati Tuhan itu akan dibukakan dan berkat itu dicurahkan bagimu. Amin. Jangan cari dulu yang lain, ya. Banyak anak Tuhan, ada yang bercanda sama saya, bangun pagi-pagi cari mie keriting katanya, cari lontong sayur. Tadi saya cari nasi uduk dulu, ya, karena saya dari rumah itu nggak sarapan, ya. Saya buru-buru jalan naik motor pelan-pelan 45 menit saya sampai di tempat ini. Tapi yang anehnya saya selalu nyasar kalau ke sini, ya. Padahal saya dari Green Lake, ya. Kebetulan anak saya tinggal di Green Lake. Saya tanya satu orang pas di depan gang, pondok Bahar di mana Pak? Oh, tinggal ke kiri. Tapi begitu udah ke kiri saya bingung jalannya kemana ini? Kiri atau ke kanan, ya? Saya meraba-raba. Akhirnya ketemu juga. Amin. Ya, kita harus benar-benar cari Tuhan sungguh-sungguh dalam hidup. Amin. Karena sumber hidup kita ini ada di tangan Tuhan. Amin. Kita harus menyadari segala sesuatu apabila kita terjadi masalah, sakit penyakit, ya itu saya percaya itu seizin Tuhan. Amin. Jangan pernah kecewa dengan Tuhan, apalagi marah dengan Tuhan, bersungut-sungut dengan Tuhan. Nggak boleh. Kita jadi anak Tuhan, ingat baik Mazmur 23 ayat 1, ya. Tuhan Yesus itu adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia akan membaikkan aku pada rumput yang hijau. Amin. Ya, Tuhan Yesus itu begitu baik buat setiap kita. Apalagi kita sudah merayakan Paskah, ya, di beberapa hari yang lalu, ya, tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, sia-sia. Keselamatan kita tidak akan diberi oleh Tuhan, karena Dia begitu baik. Dia bangkit dari kematian untuk menyelamatkan kita, untuk memberkati kita, untuk menyertai hidup kita. Amin. Di sini saya akan membahas 5 dosa yang kadang-kadang nih jujur masih kita lakukan. Maafkan nih sampai saat ini kita tidak menyadari. Nah, saya buat pertanyaan, dosa apa sih yang terkadang kita masih lakukan gitu dalam kehidupan kita? Kalau ada yang bisa jawab, angkat tangan, jawab, saya kasih. Apa ya? Kurang jelas. Oh, kurang tepat. Silakan, ada yang bisa jawab? Dosa apa sih kadang-kadang kita suka melakukan loh, sampai hari ini kita masih melakukan. Sini Bu, Ibu layak dapat dodol. Suka ya ini Bu? Ya, terima kasih. Beri mulai dulu buat Tuhan. Tadi jawabannya tentang kebohongan. Ada yang nggak pernah berbohong sampai saat ini, jujur? Kenapa nggak ada? Padahal 2 Korintus 5 ayat 17 bilang apa? Kita ini adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, dan yang baru sudah datang. Kenapa kita masih jadi ciptaan baru? Masih ada ciptaan yang lama yang kita bawa sampai saat ini. Jujur, saya pun masih bisa melakukannya tanpa kita sadari loh. Kita buka ayatnya tentang kebohongan. Kalau nggak salah di Matius 5 ayat 37. Coba buka Matius 5 ayat 37. Ini ayat firman Tuhan yang harus kita ingat. Kalau kita ingat firman ini, kita nggak akan bisa berani berbohong lagi. Yuk kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Jika ia benarkah kamu katakan iya? Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak.
Apa yang lebih daripada itu berasal dari kita. Nah ini hati-hati. Kadang-kadang maaf kata nih, anak kecil, cucu saya deh contoh, nggak ada yang ngajarin untuk berbohong. Tapi kok bisa dia berbohong? Aneh ya? Tapi kalau kita sudah nasihatin anak kecil dari sekecil itu, dia tidak akan berani lagi berbohong. Mau nggak kalau sampai anak kita, cucu kita nggak berani lagi berbohong? Mau kan? Gimana dengan hidup kita? Kita ajarin anak, kita ajarin cucu, gimana dengan kita? Ingat tuh, kata orang begini, Pak bohong dikit nggak apa-apa Pak, kan nggak dosa. Namanya aja juga bohong. Kan bohong artinya kan berdusta, betul? Justru dari berbohong yang kecil, lama-lama kalau dikumpulin akan menjadi besar dan akan menjadi malu buat kita. Memang sulit ya, manusia terkadang hidup oleh roh, tapi diakhiri oleh daging. Roh menurut, tapi daging ini loh kadang-kadang berontak. Ada yang ngomong, nggak apa-apa lah Pak, cincai berbohong, Tuhan Yesus kan cincai. Mana ada bohong cincai? Hari ini kita dengar, nggak ada yang kebetulan saya sampaikan ini supaya kita tidak lagi mau berbohong. Apalagi berbohong sama Tuhan, janji sama Tuhan. Makanya ada lagu dunia kan, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Itu lagu dunia ya, bukan lagu rohani ya. Tapi kita harus ingat arti dari kata-kata itu. Mau nggak kalau kita dibohongin? Jujur nih, mau nggak? Kenapa terkadang kita suka bohongin? Terutama buat Tuhan. Berani nggak kita berbohong sama Tuhan? Halo? Tidak boleh. Kalau berbohong sama manusia, ya itulah kadang-kadang kita lakukan ini. Betul. Hari ini kita bertobat ya. Ingat baik, kebohongan itu adalah dosa di mata Tuhan. Saya pun bertegur langsung setelah saya buat firman Tuhan ini. Oh Tuhan, aku tidak mau lagi berbohong, mendustai Engkau. Karena apa yang saya lakukan itu Tuhan catat. Ingat baik loh, Tuhan catat perbuatan kita. Apalagi kalau berbohong soal keuangan, ya, janji palsu, ya. Ingat suami istri ketika nikah janjinya apa? Sehidup mati. Benar apa betul? Tapi kok ada orang yang tidak sesuai dengan janji pernikahan. Waktu masih belum punya apa-apa, isinya tetap satu selama-lamanya. Tapi maafkan ya, kalau semuanya udah ada, mau rumah ada 3, bahkan mobil ada 5, apalagi istrinya kapan? Hati-hati ya. Justru dari kebohongan itu akan berbuah kejahatan di mata Tuhan. Amin. Hari ini kita bertobat sungguh-sungguh. Saya paling takut sekarang kalau berbohong, karena Tuhan catat. Apalagi saya hamba Tuhan ya. Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Amin. Mau melakukan bagian itu harus jadi anak Tuhan. Jangan takut. Kalau kita tidak berbohong, pasti Tuhan pun tidak akan mendustai. Apa yang kita doakan pasti Tuhan jawab. Amin. Tuhan tidak mengulur-ulur waktu. Apa yang kita minta pasti Tuhan beri. Apa yang kita cari pasti Tuhan berhasil. Mau? Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Kita masuk ke hal yang kedua. Setelah tentang kebohongan ya, kita nggak boleh lagi melakukan, karena hidup kita ini
harus selalu berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, apa itu? Ayo kita interaksi supaya ada semangat. Yang kedua apa ini? Tentang apa? Setelah kebohongan. Ya, ini wah ini bagus sekali luar biasa. Beli mulai dulu buat orang itu. Ada Bu. Ini nanti dimasak udah kerasan ya, tapi nggak apa-apa, tetap bagus ya. Tuhan berkati. Tadi jawabnya apa? Apa itu iri? Halo? Apa itu iri? Iri hati. Nah, tidak suka melihat orang, oh hidupnya lebih oke gitu loh. Kok dia diberkati Tuhan, kok saya enggak? Banyak nggak anak Tuhan seperti itu? Banyak tuh, saya jumpai. Kadang ngomel, suami sih enak, punya segalanya. Kalau kita bingung mau makan besok aja, mau makan apa? Lihat tetangga, bukan anak Tuhan, tapi diberkati. Setiap 5 tahun ganti mobil baru. Saya dari dulu sampai sekarang naik motor terus. Gimana kalau sampai ada hal itu terjadi buat hidup kita? Sedih nggak Tuhan? Halo? Sedih loh. Padahal kan ada satu pujian kan, aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Amin. Ada kan lagu itu? Nah, bagaimana dengan sikap kita kepada Tuhan? Kenapa kita nggak berani bernyanyi dengan Tuhan? Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Walaupun kita belum dijawab doanya, kita lagi mau rencana untuk berusaha, bekerja. Tapi kalau kita panggil hadirat Tuhan dengan sepenuh hati, ingat baik, Tuhan Yesus itu bersemayam di atas segala pujian. Amin. Yang sakit pasti Tuhan sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Ya, harus kita lakukan itu. Ya, jangan lihat tetangga, teman, kok dia kaya banget, kok saya boro-boro, dikasih dikit aja. Kita buka dulu ya. Tentang iri hati ya. Matius 20 ayat 15 dan 16. Matius 20 ayat 15 dan 16. Boleh kita baca bersama-sama? 3, 2, 1. Tidakkah aku bebas mempergunakan itu menurut kehendak hatiku, atau dihatikah engkau karena aku murah hati? Ayat 16. Biarlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Ingat baik itu. Gak ada gunanya kita iri hati. Kalau berkat Tuhan belum sampai, tetap kita nantikan berkat Tuhan itu. Rajinlah berdoa, minta kepada Tuhan. Karena di Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Amin. Jangan kita melihat kekayaan orang. Ada satu pujian kan? Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya waktu pandemi ya, di tahun 2020, itu saya mengalami kesesakan yang besar. Kenapa? Saya main MLM, itu saya stokis sampai saya
gesek kartu kredit saya 250 juta. Akhirnya kena pandemi, barang saya nggak bisa dijual. Teman saya yang berutang, ada yang utang sama saya 85 juta, ada yang utang 57 juta, ada yang 35 juta, itu nggak bisa bayar. Totalnya semua 250 juta. Bayangin, hamba Tuhan punya utang di bank, kartu kredit. Kalau saya mau lari, saya mau ngumpet nih sementara, saya pindah nih kemana? Bisa nggak? Bisa. Teman saya ada, sampai sekarang utang di bank ada 700 juta ya. Nggak bayar, saya nyangkut sama dia 75 juta. Saya tahu orangnya tinggal di mana, saya tahu. Bahkan ketemu di gereja dia lari dari saya. Istri saya lihat, itu. Coba kamu temuin. Istri saya bilang gitu. Saya bilang udah lama. Kalau dia nggak mau bayar nggak apa-apa. Aku lepaskan berkat untuk dia. Kan dia punya anak, punya mantu, punya cucu. Apa yang dia tabur, dia akan tuai. Betul nggak betul? Kita harus berani melepaskan. Karena di firman Tuhan bilang apa? Kalau kita berani mengutangi sesuatu kepada orang, kita harus juga berani melepaskan itu. Amin. Akhirnya singkat cerita ya, 1 tahun 5 bulan utang saya semua lunas. Saya jual mobil saya satu-satunya ya, Avanza. Waktu itu harganya sangat kurang bagus ya. Tahun 2013 Matic itu cuma laku 88 juta. Padahal pasaran mobil saya itu masih di atas cepet. Karena saya BU butuh uang ya untuk lunasin utang di bank. Saya nggak mau nama saya itu blacklist di bank, juga blacklist di Tuhan. Amin. Ayo lepaskan ini hati. Buat apa kalau kita kaya tapi banyak sekali problem yang kita alami? Betul nggak betul? Ya, kita pilih hati, akhirnya kita wah pengen carinya kaya gimana nih? Akhirnya kita melakukan penipuan seni sana. Nggak boleh ya. Kita jadi anak Tuhan harus berjalan tetap di dalam kebenaran firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105 bilang apa? Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi setiap jalan-jalan. Amin. Jadi ingat baik. Dan dosa yang kedua, buang iri hati, ya, jauh-jauh dalam hidupmu, sehingga hidup kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Kalau kita tidak ada iri hati, kalau lihat orang lebih kaya, teman sukses, puji Tuhan saya punya teman yang sukses. Amin. Kemudian dulu buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, hal yang ketiga. Ada yang tahu hal yang ketiga apa? Sombongan. Ini yang jawab siapa nih? Bingung nih saya. Kalau barengan ya? Yang mana ini? Ayo. Sini Pak. Ternyata boleh juga ya. Suka nggak Pak? Puji Tuhan. Pasti kalau jawab kesombongan, pasti sampai hari ini Bapak telah melakukannya juga kan? Bercanda ya Pak, intermezzo ya. Saya pun masih bisa melakukan kesombongan dalam hidup. Betul Pak, betul? Tanpa kita sadari loh. Ya, kita kadang-kadang, wah, kalau belum diberkati kita bisa nunduk jalan. Ketika Tuhan berkati kita, jalannya gimana? Lihat awan-awan yang biru ya, melihat ke langit ya, bukan ke bawah lagi ya. Nggak boleh ya. Kita jadi anak Tuhan jangan sombong. Amin. Banyak sekali teman-teman saya ya bilang gini, amin. Nanti deh, kalau saya udah sukses, kalau saya sudah dikasih kaya, saya mau deh jadi supirnya, nganter-nganter warming deh. Saya angkat kopernya dah. Saya bilang saya nggak pernah bawa koper dah. Cuma mau minggat sebenarnya. Akhirnya ketika saya berdoa waktu dia belum sukses,
Kita sama-sama ya berdoa kepada Tuhan. Tapi setelah sukses, apa yang dia lakukan? Lupa tuh sama janjinya. Kalau saya tanya, Pak, kapan nih mau melayani Tuhan? Bapak udah usia berapa sekarang? Baru 71. Baru loh. Baru 71. Saya yang 63 tahun ini udah takut saya. Kenapa? Karena sisa hidup kita ini kan kita nggak tahu ya. Betul nggak betul? Ada yang tahu bisa hidup sampai 80 tahun? Atau 90 tahun? Nggak ada yang tahu kan? Bahkan besok pun kita nggak tahu kita masih hidup atau tidak. Ya atau ya? Kita buka Mazmur 90 ayat 10 bilang apa? Supaya kita sadar ya, karena hari-hari ini begitu cepat berlalu. Ya, kita sudah masuk bulan April, ya. Sebentar lagi kita udah Mei, ya. Udah pertengahan lagi. Ya, kita baca dulu firman-Nya di Mazmur 90 ayat 10. Ayo, ada yang sudah ya Alkitab sudah tahu masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun ya. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Itulah kehidupan manusia. Baru-baru ini saya mendengar kesaksian Ibu Lydia Dumali, Bapak kenal ya? Pendeta dari GPPS Serang. Saudaranya meninggal mendadak. Tinggal dua-duanya kakak beradik. Tapi karena hujan terus bocor gentengnya. Adiknya itu naik. Setelah naik, nggak tahunya kepleset. Jatuh, kepalanya membentur tanah dan bocor. Meninggal langsung di tempat. Cicinya sampai nggak bisa ngomong apa-apa. Langsung kelompok, udah lama begini. Dibawa ke rumah sakit sudah nggak ada. Kepalanya pecah loh. Ngeri ya, kalau manusia ini. Makanya kalau maaf kata ya, kalau kita sudah ada umur, jangan dia benerin genteng sendiri ya, apalagi kalau sampai naik-naik ketinggian gitu. Karena saya pernah lihat teman saya naik tangga waktu hujan, nggak tahu tangganya bisa kebalik begini, dia kena kebentur tangannya, kebentur itu anak tangga, akhirnya dia masuk rumah sakit 5 hari di ICU, meninggal. Dioperasi langsung segera otaknya dibuka cairannya, tapi semuanya udah terlambat. Ingat baik loh. Jadi kalau kita hidup diberkati oleh Tuhan, ingat baik, jangan sombong deh. Betul apa betul? Ada nggak yang sombong di sini? Halo? Kalau ada bertobat. Amin. Ya, saya paling takut kalau sombong itu, saya paling takut ya. Kenapa? Tuhan lihat dari surga, wah yang kayak gini nggak boleh gue kasih kaya nih. Geli kan kalau sampai Tuhan ngomong begitu? Ya, kalau kita diberkati, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan. Ketika Engkau berkati aku terima dan aku kasih buat Tuhan. Amin. Ya, belajarlah kita bisa memberi di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam melayani Tuhan. Amin. Apa yang Tuhan percayakan kita itu satu kehormatan yang kita terima berkat yang berkelimpahan dari Tuhan. Amin. Dan syukuri ya, walaupun berkat kecil ataupun besar ya, ataupun belum saat ini, tetap syukuri, nikmati hidup ini. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Yang keempat, hal yang keempat, dosa apa tuh yang kadang-kadang kita masih suka lakukan? Benci.
Tadi siapa yang jawab benci? Sini. Kenapa jawab benci? Pernah benci juga kan? Benci sama siapa? Sama orang tua? Lihat dulu bagaimana. Nah ini kebencian itu ya, kadang-kadang manusia nggak sadari. Firman Tuhan bilang apa? Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan, enak aja. Lu tampar pipi kiri, kok tonjok. Lu tampar pipi kanan, kok tendang. Ada nggak anak Tuhan seperti itu? Ada. Emangnya apaan? Dia berani begitu, gua pun juga berani begitu. Lu belum tahu gua siapa? Ada nggak anak Tuhan seperti itu? Ada. Bahkan hamba Tuhan pun ada seperti itu. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Tadinya teman baik, teman main, teman bercanda gurau ya, tapi akhirnya sekarang bisa musuhan. Kalau lihat mukanya melengos langsung. Itu saya pernah dulu lakukan juga. Ketika teman saya berutang sama saya, dia nggak mau bayar, bukan saya yang galak, dia lebih galak dari saya. Akhirnya timbullah kebencian, kecengkelan, kemarahan, disertai kemarahan. Terus rasanya pengen balas dendam. Ada nggak anak Tuhan seperti itu? Ada. Nah, namanya juga kehidupan ya. Kita harus menyadari perkenanan Tuhan Yesus itu harus kita pelihara dalam hidup. Ya, jangan jadi anak Tuhan itu istilah kata sami wae. Apa itu sami wae? Podo bae. Sami mahua. Ya. Bukan anak Tuhan lagi, anak hantu di bawah-bawah. Jangan. Ya, predikat kita ini anak Tuhan. Nggak boleh benci dengan siapapun, apalagi benci sama Tuhan. Cilaka. Nggak boleh. Ya, kalau ada hari ini kita minta ampun di hadapan Tuhan. Perbaiki, karena di Yeremia 7 ayat 3. Coba buka Yeremia 7 ayat 3. Inilah firman Tuhan, perbaikilah tingkah langkah dan perbuatanmu, maka aku akan diam dalam setiap baik tubuh. Tuhan berfirman, perbaikilah tingkah langkah dan perbuatanmu. Ya, hati-hati loh. Kadang-kadang kita masih melakukan kebencian. Ya, tidak ada kedamaian, padahal Tuhan Yesus itu kan Sang Juru Selamat juga yang membawa damai kepada siapapun. Ingat waktu ketika kita merayakan Jumat Agung kan, Tuhan Yesus yang tidak bersalah dibuat salah, Tuhan Yesus yang tidak berdosa dibuat berdosa, bahkan dia dipukul, dicambuk, bahkan dimahkotakan duri. Tapi dia ngomong apa? Ketika di atas kayu salib, Telestai, sudah selesai. Sampai dia bilang apa? Bapa, ampuni mereka seperti karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Gimana dengan hati kita? Masih bisa mengampuni? Amin. Ya, kita buka di Matius 6 ayat 34. Matius 6 ayat 14-15. Jika engkau tidak mau mengampuni, Bapamu di surga tidak akan mengampuni. Ingat baik, kita tetap dicatat apa yang kita perbuat, dicatat sama Tuhan, dan kita akan diadili, kita akan menerima apa yang kita sudah perbuat. Lakukan yang terbaik selagi kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Amin. Ya, yang dulunya orang bilang kita terkenal panasan, orangnya beringasan, tapi sekarang begitu jadi anak Tuhan jadi apa? Lemah lembut.
Ya bukan begini ya. Ini namanya itu kelemahan gitu ya. Yang ada di salon itu kali ya. Ayo kita buang kebencian dalam hidup. Amin. Apalagi kalau sampai benci dengan orang tua. Jangan, itu sangat berdosa. Ya, di mata Tuhan itu sangat berdosa. Ya, dulu saya sampai puji Tuhan ya, saya ketika saya melepaskan pengampunan buat papa saya sampai nangis gitu. Papa saya dulu poligami ya, punya istri muda. Dia nggak adil gitu. Anak istri muda semua sekolah di luar negeri, yang anak bini tua saya tidak dihiraukan. Tapi ketika saya jadi anak Tuhan, saya belajar untuk mengampuni. Saya tidak mau membenci papa saya. Sampai papa saya kaget waktu itu dia ulang tahun, kita kumpul di restoran. Begitu dia masuk ke restoran, saya sujud di depan papa saya minta ampun. Papa saya sampai bangunin saya, istri saya lagi nangis ya, lihat saya bilang saya harus berani melakukan itu, karena saya melihat papa saya sudah tua kan waktu itu, kalau nggak salah usianya ulang tahun 86, papa saya meninggal 89 tahun. Amin. Berani melepaskan pengampunan, tidak membenci satu dengan yang lainnya. Manusia tidak ada yang sempurna. Manusia bisa melakukan kesalahan. Amin. Ya atau ya? Ya kan? Kita pun masih bisa melakukan kesalahan. Tapi belajar bisa saling mengampuni satu dengan yang lainnya. Mau melakukan bagian itu? Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Yang terakhir, nah ini dodolnya tinggal satu yang terakhir jadi ya. Nah ini yang terakhir yang bahaya sekali, yang harus kita buang jauh-jauh. Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Ayo, ini nggak mau dodolnya kasih yang lain nanti. Tadi jawabnya apa, Bu? Terima kasih. Tuhan berkati. Beri mulai dulu buat Tuhan. Ini yang terakhir adalah tentang hawa nafsu ya, percabulan. Kita banyak lihat ya di medsos, hamba Tuhan loh berani melakukan percabulan. Kepada siapa? Kepada anak didiknya. Kenapa sih? Maaf kata ya, padahal kan kita sudah punya istri satu ya selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sehidup semati. Kenapa? Boro-boro istrinya pun lebih cantik dari apa yang dia cabuli. Anak Tuhan, bahkan dia hamba Tuhan. Kok bisa ya terjadi seperti itu? Kadang-kadang saya juga geleng-geleng kepala ya. Kok bisa ya begitu? Berarti kita belum bertobat itu namanya. Itu masih tomat. Tahu tomat? Apa itu tomat? Nah, tobat kumat. Tobatnya sebentar, kumatnya lama benar. Ada nggak di sini? Halo? Hari ini saya tidak menghakimi ya. Coba kita introspeksi diri. Benar. Kalau kita melakukan masih ada percabulan, pikiran kotor, kata-kata yang tidak senonoh yang kita keluarkan, kita masih bawa-bawa dalam kehidupan kita, padahal kita anak Tuhan, bahkan sekalipun kita jadi hamba Tuhan, jangan lakukan itu. Amin. Memang sulit ya. Kadang-kadang manusia ini kan tergantung dari karakter kita. Ya, nah kita sudah tanam dari muda, dari kecil, ya, sehingga waktu kita mengalami dewasa ataupun maaf kata ya, ada orang bilang ini puber kelima nih Pak, ada puber kelima, yang keduanya kapan sih bilang? Pubernya langsung kelima gitu ya, katanya istrinya ada 5, udah kawin 5 kali dia, nggak beres-beres dia.
Hamba Tuhan loh. Aduh, saya takut itu Matius 7 tuh, ayat 24. Menyalah engkau pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Jadi percuma, sia-sia engkau di atas mimbar, engkau bisa berkata kebaikan, kemurahan Tuhan, tapi engkau tidak lakukan itu. Yakobus 1 ayat 22. Jangan cuma dengar firman, tapi lakukan dalam hidupmu. Itu yang sulit. Tapi kita harus berani lakukan. Ingat baik, bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar, bersama Yesus kita akan keluar sebagai pemenang. Amin. Jadi ingat baik ya, ada 5 dosa. Ingat baik, kalau kita masih ada, suka kita lakukan, buang jauh-jauh itu. Amin. Jangan jadi tiang garam, ya. Jadilah hidup kita ini bisa menjadi teladan Kristus, suratan yang terbuka, yang dibaca semua orang, sehingga orang boleh datang kepada Tuhan dan boleh diberkati, boleh mengakui Dia sebagai Tuhan dan bersama dalam hidup mereka juga, dan diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Yuk, mari kita berdoa. Tapi sebelumnya kita memuji Tuhan dulu, boleh? Ada satu pujian dengan ini. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Pernah dengar apa itu? Bisa ya semua ya? Yuk kita pakai berdiri, kita memuji Tuhan. Tuhan mendengar apa yang menjadi keinginan saya.
selamat pagi. Selamat datang kembali dalam ibadah raya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat diberkati oleh firman-Nya pada pagi hari ini. Dan terima kasih kepada hamba-Nya Bapak Pendeta Komitmen untuk firman yang telah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati, dan para pelayan Tuhan yang sudah melayani. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau dukung doa bagi jemaat yang sakit, yaitu ada Bapak Burhan dan Ibu Burhan serta adik kita. Dan untuk ibadah selama sepekan juga berjalan seperti biasa. Ibadah pertengahan minggu pada hari Rabu, ibadah kaum wanita pada hari Jumat, dan kita akan bertemu kembali di ibadah raya di hari Minggu. Untuk persembahan perpuluhan ada Ibu Kuncoro dan NN. Ya, sekolah Alkitab online atau GPA dari GPA angkatan kelima akan diadakan pada tanggal 4 Mei sampai dengan 6 Juli 2026. Waktu belajar setiap hari Senin pada pukul 7 sampai jam 9 malam. Uang pendaftaran 100.000 per orang. Bagi jemaat yang rindu untuk mengikuti sekolah Alkitab secara online, boleh mendaftarkan diri kepada Bapak Gembala. Nah, kita mau juga turut berduka cita atas meninggalnya kokoh dari Ibu Akom. Kiranya keluarga yang ditinggalkan boleh diberikan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus. Acara selanjutnya adalah pembagian sembako. Ya, puji Tuhan. Beri tepuk tangan untuk namanya. Bapak Pendeta Komingguan. Apa firman-Nya pagi hari ini, Bapak Ibu? 5 dosa yang sering dilakukan oleh manusia. Apa itu? Berbohong. Terus iri hati. Terus kesombongan. Lalu 4, membenci. 5, pergaulan. Ya, semua ini ya, supaya kita minta kekuatan Roh Kudus agar kita bisa ya menekan, mengalahkan. Amin. Tuhan berkati Bapak Komingguan atas firman-Nya. Tuhan memberkati. Ya, tadi pengumuman sudah dibacakan ya. Haleluya. Baik, kita mau akhiri, kita mau berdoa. Kami bersyukur Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kebenaran firman Tuhan yang tadi disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Komingguan. Biarlah Tuhan Roh Kudus menopang kami, membantu kami, mendukung kami agar kelima dosa ini berbohong, iri hati, kesombongan, membenci, dan percabulan dapat kami tekan, dapat kami kalahkan. Roh Kudus berikan kami kemampuan. Roh Kudus menopang hidup kami. Berkati hamba-Mu dalam pelayanan, kesehatan, rumah tangganya. Oh, haleluya, diberkati. Bapak, kami mendoakan juga untuk umat-Mu, jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit. Bapak Ibu Burhan, Tuhan tolong. Anak-Mu Nikita, Tuhan tolong. Biar kuasa darah Yesus menjamah, menyembuhkan mereka. Juga kami mendoakan untuk keluarga Ibu Akom yang tengah berduka karena kakaknya sudah Tuhan panggil pulang. Roh Kudus berikan kekuatan penghiburan. Tuhan Yesus berkati umat-Mu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Persembahan daripada umat-Mu, baik syukur, kolektor, perpuluhan semua, Engkau sanggup memberkati dengan limpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati bangsa negara kami Indonesia, beri keamanan, kemakmuran, kedamaian. Pakai Bapak Presiden kami dengan wakilnya, dengan hikmat Allah dapat membawa Indonesia menuju Indonesia yang makmur, Indonesia yang emas, Indonesia yang aman. Kami doa untuk keadaan dunia saat ini Tuhan, peperangan antara Israel
dengan Iran dan Amerika melawan Iran. Bapa, Engkau sendiri yang sanggup Tuhan merendahkan hati mereka, agar segala kesombongan dapat dipatahkan dalam nama Yesus. Ya Bapa, mari Tuhan Yesus, biar Selat Hormuz dapat kembali normal, sehingga lalu lintas dapat berjalan normal kembali. Terima kasih Bapa. Oh haleluya, sebentar umat akan pulang dan akan menerima berkat yang daripadamu. Mari kita bangkit berdiri. Kekasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan, Tuhan memberkati saudara, Tuhan melindungi saudara, Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya pada saudara dan memberikan damai sejahtera-Nya. Pulanglah dan terimalah berkat Allah ini, dan kita semua umat yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Ada sih kayaknya sebenarnya yang paling kayak mau langsung aja ya. Apa mau langsung ke biasa? Saya minum cepat juga pentingan. Iya. Kalau enggak repot. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa Angkat dong. dan air mata. Kemarin diangkat dong. Waktu padamu Dia setia. Tuhan Yesus